Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu sehat dan bahagia ya. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari muatan mata pelajaran PPKN unit 2, yaitu mengenai bagaimana cara menyampaikan pendapat dalam musyawarah. Apakah anak-anak pernah dengar apa itu musyawarah? Dan apakah anak-anak pernah mengeluarkan pendapat anak-anak dalam musyawarah? Mari kita pelajari bersama-sama ya. Pengertian musyawarah. Apa itu musyawarah? Yaps, musyawarah merupakan pembahasan bersama suatu masalah untuk mencapai sebuah keputusan. Lalu, apakah musyawarah itu sama dengan mufakat? Oke, sedangkan mufakat artinya kesepakatan untuk menghasilkan hasil musyawarah. Nah, jadi anak-anak harus bisa membedakan apa itu musyawarah dan apa itu mufakat. Musyawarah dilakukan berdasarkan kepentingan bersama. Kegiatan musyawarah merupakan pengalaman sila keempat dan sesuai dengan prinsip demokratis Pancasila. Anak-anak masih ingat kan bunyi Pancasila yang keempat? Yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, anak-anak, dalam sila keempat ada kata musyawarah kan? Nah, itu berarti musyawarah juga harus bisa diamalkan oleh kita sebagai warga negara. Anak-anak, setiap peserta musyawarah harus mematuhi aturan ketika menyampaikan pendapat dalam bermusyawarah agar tidak terjadi perselisihan. Hal-hal yang harus diperhatikan ketika menyampaikan pendapat dalam bermusyawarah. Yang pertama, menyampaikan pendapat dengan jelas. Yang kedua, tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang ketiga, tidak memotong pembicaraan orang lain. Yang keempat, bicaranya tidak bertele-tele. Dan yang terakhir, tidak memaksakan pendapat kepada orang lain. Selanjutnya anak-anak, contoh-contoh kegiatan musyawarah di lingkungan sekolah dan di rumah. Yang pertama, di sekolah. Apa sih contoh-contoh yang dapat anak-anak lakukan di lingkungan sekolah? Contoh-contohnya seperti memilih ketua kelas, pembagian kelompok diskusi, pembagian piket kelas, menentukan jenis kesenian yang akan ditampilkan pada pentas seni sekolah. Misalnya seperti siapa yang akan menjadi ketuanya, siapa yang akan menjadi sekretaris, dan anggota-anggotanya. Itu semua tentu harus dimusyawarahkan agar tidak ada yang berselisih paham. Yang kedua, contoh musyawarah di rumah. Yang dapat anak-anak contoh untuk bermusyawarah di rumah seperti menentukan tempat rekreasi keluarga. Lalu, ada pembagian tugas tiap anggota keluarga. Selanjutnya, pemberlakuan tata tertib di rumah. Misalnya, anak-anak tidak boleh banyak main HP, terutama main game.
Nah, itu contoh tata tertib di rumah yang harus dimusyawarahkan terlebih dahulu. Selanjutnya yang keempat, manfaat musyawarah. Apa aja sih manfaat dari bermusyawarah? Yang pertama, masalah dapat segera selesai. Yang kedua, keputusan yang diambil mengandung nilai keadilan. Yang ketiga, adanya kebersamaan. Dan yang keempat, melatih diri untuk menyampaikan pendapat. Nah, itu dia anak-anak, manfaat dari bermusyawarah. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai. Selanjutnya, anak-anak kerjakan LKPD halaman 28 dan latihan soal halaman 29. Terima kasih anak-anak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.